tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel penerimaan Polri. Oke teman-teman, ini video lanjutan yang sebelumnya masih membahas tentang surat pengumuman penerimaan terpadu Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2022. Ini masih penerimaan Taruna Taruni Akpol teman-teman ya, di tahun anggaran 2022 ini. Ini kabar gembira bagi putra-putri bangsa Indonesia di tahun ini teman-teman, karena penerimaan Taruna Taruni Akpol sudah dibuka. Oke, langsung kita lanjut. Kemarin sampai di mana teman-teman? Terus poin 5 kalau tidak salah kemarin teman-teman. Nah, tata cara pendaftaran online. Nah, ini yang sangat perlu teman-teman ya. Pendaftar membuka poin 5, tata cara pendaftaran online. A. Pendaftar membuka website penerimaan anggota Polri dengan alamat website penerimaanpolri.go.id. Nah, ini tinggal diketik penerimaan polri.go.id. Klik di kolom pencarian di Chrome ya teman-teman ya. B. Pendaftar memilih jenis seleksi Taruna Taruni Akpol pada halaman utama website. Apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah. Nah, di sini nanti ketika ini teman-teman ketik penerimaan polri.go.id ini sudah terbuka di halaman pertama, nanti teman-teman pilih seleksi Taruna Taruni Akpol. Nah, klik seleksi Taruna Taruni Akpol. Apabila ada kendala, teman-teman bisa datang ke Polda teman-teman ya. Polda tempat teman-teman tinggal di daerah, ke Polda di daerah tempat teman-teman tinggal. C. Mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftaran. Memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua, dan keterangan lain sesuai format dalam website. Artinya nanti ada form dia, ada formatnya, format registrasi. Nanti teman-teman isi identitas teman-teman, masukkan NIK teman-teman, masukkan data orang tua teman-teman. Itu NIK-nya KTP ya teman-teman ya, yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, setelah itu, poin D, pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada format registrasi online. Mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form. Artinya, data yang dimasukkan dalam form itu harus benar dan akurat teman-teman. Dicek lagi. Kalau sudah benar, baru nanti klik daftar. Nah, poin E, setelah berhasil mengisi form registrasi online, selanjutnya pendaftar akan mendaftar nomor registrasi online beserta username dan password yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar. Berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan, tahap seleksi, dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar, serta upload berkas pendaftar yang disediakan. Artinya di sini, jika teman-teman sudah mendaftar, nanti sudah mendaftar registrasi online, mengisi form registrasi online tadi, selanjutnya teman-teman akan mendapat nomor registrasi online beserta username dan password. Nanti username dan password ini dimasukkan di ada nanti username, password, teman-teman masukkan, teman-teman klik, baru di situ nanti teman-teman bisa menggunakan halaman dashboard pendaftar berisi fitur untuk
mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar. Nanti di situ teman-teman dapat username dan password setelah teman-teman isi form registrasi online, teman-teman. Dapat nomor setelah pendaftar mengisi form registrasi online, format teman-teman dapat nomor registrasi online dan username dan password. Oke, poin F, pendaftar akan mendapat cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres. Artinya nanti pendaftar dapat mencetak, artinya nanti teman-teman cetak form registrasi online yang digunakan. Nah, registrasi online tadi teman-teman cetak nanti untuk verifikasi di Polres. Nanti teman-teman verifikasi ke Polres tempat tinggal teman masing-masing, teman-teman masing-masing. Batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran online berlangsung sesuai jadwal pendaftaran dan tidak ada toleransi perpanjangan. Artinya nanti ada jadwal pendaftaran online ini, ada jadwal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti kita bahas jadwalnya, teman-teman. Ini poin 6 lagi. Ini tadi poin 5 tata cara pendaftaran online. Poin 6 tata cara verifikasi di Polres. Jika teman-teman sudah daftar online, nah teman-teman sudah bisa dapat nomor registrasi, username, password. Nah, teman-teman cetak, teman-teman berangkat ke Polres untuk verifikasi. Nah, verifikasi di Polres ini dilakukan secara offline, teman-teman, tidak online. Dan teman-teman sendiri yang datang ke Polres. Verifikasi offline setiap harinya dilaksanakan. Ini hari kerja, teman-teman. Verifikasi offline dilaksanakan di hari kerja jam 8 sampai jam 16. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pendaftar harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan. Artinya, teman-teman harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan, dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak form registrasi online. Nah, hasil registrasi online tadi teman-teman cetak, itu dibawa, serta berkas administrasi lainnya. Berkas administrasi lain itu banyak, teman-teman. Nanti kita bahas lagi. D. Pendaftar melakukan perekaman wajah, face recognition, yang dilakukan oleh operator di Polres. Nanti ada operatornya ini, teman-teman ya. Nanti teman-teman akan diarahkan. E. Pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2. Ini teman-teman. Ini selain format cetak registrasi online tadi, ini kelengkapan persyaratan pendaftaran verifikasi di Polres, teman-teman. 1. Ini di fotokopi, semuanya dirangkap 2, teman-teman ya. 1. Asli KTP dan fotokopi. Artinya asli ini nanti bakal dilihat dan fotokopinya dibuat rangkap 2, teman-teman. Nanti dibikin rangkap 2. Yang aslinya tetap teman-teman pegang. Nanti pada saat Rikmin, yang asli itu mau dilihat oleh Dinas Dukcapil ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KTP ini, teman-teman. Artinya tidak ditaruh di dalam berkas ini. Yang di dalam berkas itu hanya fotokopiannya saja, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk biasanya itu dilegalisir, teman-teman, fotokopi KTP ini. Kecuali kalau dia sekarang tidak perlu lagi, teman-teman, karena sudah ada chipnya kalau tidak salah, teman-teman. Tidak perlu lagi dilegalisir. Nah, yang kedua, KK dan asli dan fotokopi. Nah, ini KK ini dilegalisir bagi yang belum ada barcode, teman-teman. Kalau yang sudah ada barcode tidak perlu dilegalisir, teman-teman. Oleh Disdukcapil, belum legalisirnya ke Disdukcapil. Untuk KK atau keluarga yang sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir. Nah, ini, teman-teman. Artinya yang asli ini nanti ini dibawa pada saat Rikmin, teman-teman ya. Pada saat teman-teman verifikasi online, teman-teman bawa juga, ini mau dilihat mana yang asli. Yang rangkap 2-nya itu fotokopi, teman-teman ya. Yang ketiga,
asli akte kelahiran dan fotokopi. Nah, fotokopinya ini rangkap dua teman-teman. Yang aslinya ini hanya ingin dilihat saja teman-teman ya. Mau dicek kebenarannya oleh apa namanya itu dinas kependudukan teman-teman. Ya, fotokopi, setiap fotokopi yang KK, setiap fotokopinya itu dilegalisir teman-teman ya, kecuali yang sudah ada barcode-nya. Nah, poin 4, ijazah aslinya dibawa teman-teman. Dan fotokopi rangkap dua semuanya teman-teman. Ijazah sudah menggunakan barcode, tidak perlu legalisir naskah ya. Setiap apa namanya itu, setiap yang ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir lagi teman-teman ya. Dan transkrip nilai, nah, nilainya juga dicantumkan teman-teman. Asli ijazah SD, SMP sampai SMA teman-teman, sederajat sampai kalau yang D3 mungkin D3 teman-teman ya. Pokoknya ini akpol teman-teman ya. Kalau akpol cuma sampai SMA teman-teman. Jadi ijazah disiapkan ijazah asli SD, SMP, SMA. Bagi yang ijazah sudah ada barcode tidak perlu dilegalisir, tapi yang tidak ada barcode dilegalisir teman-teman ya. Sama transkrip nilainya teman-teman, serta fotokopi yang dilegalisir oleh sekolah atau oleh sekolah teman-teman, sekolah tempat teman-teman sekolah teman-teman, di SMA mana, di SD mana, di SMP mana, di situ tempat teman-teman legalisir. 5. SKCK teman-teman. Nah, SKCK yang dikeluarkan oleh Polres tempat. Nah, fotokopi yang dilegalisir oleh difotokopi dan dilegalisir teman-teman ya. Yang asli nanti ditaruh di berkas satu, yang fotokopi karena berkasnya nanti biasanya rangkap 4 teman-teman ya. Ini di fotokopi. Pas foto warna ukuran 4x6. Nah, poin 6, pas foto warna ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 10 lembar. Ini jangan lupa pas foto warna 4x6 10 lembar teman-teman. 7. Surat persetujuan orang tua wali. Ini formatnya dapat diunduh di website tadi teman-teman ya, di penerimaan polri.go.id tadi yang kita mau pendaftaran online tadi. Klik, di situ bisa diunduh teman-teman, di situ tempat diunduhnya. Nanti kita buat video cara daftar online teman-teman. Yang ke-8, surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis. Surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif. Daftar riwayat hidup. Surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain teman-teman. Surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain, artinya tidak terikat kerja dengan instansi lain. Surat pernyataan orang tua atau wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya. Surat pernyataan peserta atau orang tua yang tidak melakukan KKN teman-teman ya. Tidak main sogok-sogok teman-teman, tidak main korupsi, tidak nyogok mau lulus teman-teman ya. Ini memakai surat pernyataan. Surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 16. Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum. Nah, surat pernyataan ini teman-teman ya. Poin dari nomor 7 sampai nomor 16 ini nanti diunduh atau di-download di website penerimaan polri.go.id teman-teman. Di tempat kita daftar online tadi. Di sini. Nah, cara daftar online tadi di sini teman-teman. Jadi surat pernyataan tadi di-download di sini semua teman-teman ya. Bisa di-download. Nanti kita bikinkan videonya teman-teman. Nah, sudah sampai 16, sudah pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi badan dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera. Berarti di Polres setempat nanti teman-teman pada saat verifikasi offline, verifikasi di Polres, teman-teman akan diukur tinggi badan dan berat badan. Yang ke G,
Bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan surat pendaftaran poin 6 huruf E, nah lengkap ini teman-teman. Poin 6 ini lengkap. Verifikasi sampai 16 ini lengkap. Dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, sudah melakukan pengukuran tinggi badan. Selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah verifikasi offline yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Nah, nanti teman-teman di Polres setelah selesai melakukan pengukuran tinggi badan, menyerahkan berkas. Setelah selesai menyerahkan berkas, melakukan pengukuran tinggi badan, ukuran berat badan, teman-teman akan mendapatkan nomor ujian, nomor peserta teman-teman. Ini nomor pesertanya digunakan sampai setiap seleksi teman-teman ya. Pada saat Rikmin dibawa, Rikes dibawa, Sontan Jasmani dibawa, CAT di ujian akademik, psikologi dibawa teman-teman. Pokoknya setiap teman-teman tes mau masuk Polda harus dibawa itu nomor peserta. Dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2022 yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau disingkat BETA, Panitia Penerimaan Terpadu Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2022 pada tahapan seleksi melibatkan pengawas internal yaitu Itwasum Polri dan Itwasda dan Ditpropam Polri, Ditpropam Polda. Jadi di tingkat pusat itu ada Itwasum dan Ditpropam, divisi Propam. Di tingkat daerah itu ada Itwasda dan Ditpropam, teman-teman. Dan melibatkan juga pengawas eksternal, teman-teman, LSM atau organisasi masyarakat. Untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat dan terus-menerus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip BETA dan menginformasikan bila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi pada ketua panitia daerah. Artinya di sini dalam tahapan seleksi itu panitia itu kita diawasi dari internal maupun eksternal. Dari internal itu ada Itwasum, ada Itwasda, ada Ditpropam dan ada Bitpropam. Dari eksternal itu kita melibatkan LSM dalam mengawasi tahapan seleksi teman-teman ya. Dan apabila teman-teman menemui kejanggalan, menemui ada kecurangan, menemui ada yang tidak beres, silakan teman-teman menginformasikan ke panitia daerah, artinya ke Polda teman-teman ya. Silakan teman-teman melapor ke Polda, tidak usah takut-takut apabila melihat ada kecurangan teman-teman. Poin I, melibatkan outsourcing yang profesional di bidangnya. Di setempat Dignas. Nah, ini maksudnya outsourcing ini yang profesional, artinya kalau Rikes kita melibatkan ID, ketika Rikmin kita melibatkan Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan Nasional, Disdukcapil, Himpesi, dalam Rikmin. Dalam tes psikologi kita melibatkan Himpesi, Himpunan Psikologi teman-teman ya, Himpunan Psikolog Indonesia setempat. Dan lain-lain teman-teman. Pokoknya kita melibatkan instansi luar dalam setiap tahapan seleksi. Dan itu sudah ada MOU-nya kita teman-teman ya. J. Pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2022. Artinya pimpinan Polri akan menindak tegas itu baik panitia, baik peserta teman-teman ya, apabila melakukan penyimpangan dan dalam penyelenggaraan penerimaan ini teman-teman. Baik itu panitia atau peserta akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku teman-teman. Proses penerimaan pedomani protokol kesehatan COVID-19. Nah ini kita sedang di masa pandemi COVID-19, jadi protokol kesehatan itu harus tetap dilaksanakan teman-teman, tidak bisa tidak. IEL mengantisipasi penyebaran COVID, semua peserta yang mengikuti seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2020 di tingkat daerah diwajibkan membawa hasil rapid test antigen COVID-19 dengan hasil negatif dan menunjukkan bukti vaksin COVID-19 minimal dosis kedua
pada setiap tahapan seleksi. Apabila tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan, maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat TNS. Artinya begini teman-teman. Jadi setiap teman-teman tes, pada saat teman-teman Rikmin, request, setiap Rikmin teman-teman harus rapid antigen. Pada saat Rikmin, rapid antigen. Pada saat request, rapid antigen lagi. Tes psikologi, rapid antigen lagi. Tes akademik, rapid antigen lagi. Tapi di setiap tes, teman-teman harus menunjukkan surat rapid antigen yang menyatakan negatif, teman-teman. Kalau terus minimal sudah divaksin dosis kedua, teman-teman ya. Artinya teman-teman pada saat pendaftaran minimal sudah divaksin dosis kedua. M. Bagi peserta yang sedang mengikuti tes tingkat pusat, dilakukan rapid test antigen PCR. Dan apabila terdapat peserta yang diketahui positif COVID-19, maka dilakukan isolasi mandiri dan mengikuti kegiatan seleksi secara Zoom meeting dengan catatan peserta harus dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian. Artinya di sini ya, kalau tingkat pusat itu harus PCR teman-teman ya, PCR, dan apabila positif maka dapat dilakukan harus isolasi mandiri dan seleksinya juga secara Zoom meeting. Artinya secara Zoom meeting ini harus dilakukan setiap tahapnya teman-teman. Tidak bisa pre-memory, pokoknya harus tetap dilakukan walaupun secara Zoom meeting. Artinya walaupun kalian teman-teman pada seleksi tingkat pusat itu positif, pada saat isolasi teman-teman harus tetap mengikuti tes secara Zoom meeting teman-teman. N. Hal-hal yang belum diatur dalam pengumuman ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Panpus Penerimaan Terpadu Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2000. Artinya jika ada peraturan baru atau berubah peraturan nanti akan ditentukan berikutnya dan kita akan tetap menginformasikan kepada teman-teman semuanya. Apabila ada perubahan peraturan dalam syaratan, kita informasikan lagi. 7. Demikian untuk dimaklumi. Atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ASSDM UB Karodapes Dr. Andes Jawari SH MH Brigadir Jenderal Polisi. Oke teman-teman, itulah surat pengumuman penerimaan Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2022. Oke, ini kesempatan yang bagus teman-teman untuk teman-teman di awal tahun 2022 ini. Insya Allah teman-teman bisa lulus dalam tes ini teman-teman. Jadi ini baru penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol teman-teman ya. Yang Bintara belum teman-teman ya. Soalnya yang Bintara belum keluar pengumumannya teman-teman. Ini baru keluar yang Akpol teman-teman. Oke, demikian dulu video penerimaan Polri kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar teman-teman. Karena jangan lupa nyalakan lonceng karena apabila ada peraturan-peraturan yang baru, ada perubahan peraturan dalam pengumuman ini, perubahan syarat, maka akan kita buatkan videonya teman-teman. Jadi teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari penerimaan Polri tahun anggaran 2022 ini teman-teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.